Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Jadi udah lama saya nggak publish Song of Purple Desktop dan sekarang adalah volume 44. Wah, mantap banget. Jadi di sini tuh yang bakalan nampil di 44 ini ada yang pakai Ryzen, ada pakai Intel juga ada. Seri-serinya mid-endan gitu kan. Tapi ada juga yang udah ikutan di volume sebelumnya tapi nongkrong lagi di sini. Ya nggak apa-apa karena semua orang boleh ikut ya, boleh nampil di Pro Desktop selanjutnya. Mungkin nanti cara ikutannya kalian cek aja di deskripsi. Gampang kok cara ikutannya. Karena di sini tuh seri-serinya mid-end, jadi harganya nggak terlalu mahal. Apalagi nih, ada yang belanja saat 2020 kemarin. Jadi tahun lalu, jadi harga PGA card-nya tuh masih murah meriah. Wah, mantap kayaknya ya. Oke lah, kita langsung saja tampilkan siapa aja yang nongkrong di volume 44 ini. Sekarang, let's go! Performa desktop yang pertama datang dari Bro Indra, asal Jakarta Utara, seorang karyawan PT Telkom Akses, umurnya 30 tahun. PC ini tuh dibeli 28 Januari 2020, tahun lalu ya. Sengaja nih modenya tuh lesehan karena anaknya suka nonton YouTube di PC ini. Sambil tiduran nonton tuh jadi lebih santai, ya katanya gitu ya. Area PC ini tuh seperti di tengah rumah ya. Sebelahnya ada rak helm berjejer. Di paling atas juga ada box GTX 1650 Super. Keren ya. Terus di sampingnya lagi ya, ada akuarium. Kalau lihat akuarium kayak gini tuh jadi gimana gitu ya. Balik lagi ke meja PC-nya ya. Meskipun si keyboard MechaWarrior dan mouse Logitech G402 ini pakai kabel, tapi di area belakang ini sudah dirapihkan. Headset juga ada stand-nya ya. Jadi kalau sambil sila di depan PC ini, semua bisa langsung terjangkau. Duduk santai sambil ngopi depan PC, mantap ya. Ada angin sepoi-sepoi dari jendela, nah ini menambah kenikmatan. Oke, di dalam casingnya ini ditanamkan Ryzen 5 3600 dan PGA-nya GTX 1650 Super, galak. NVMe-nya XPG SX 6000 Lite, 256GB. Spek lengkapnya nanti saya akan simpan di layar biar lebih lengkap, termasuk peripheralnya juga. Dan ada harganya juga nih. Tapi harga PGA ini tahun 2020 lalu ya, jadi masih murah. Totalnya ini berkisar sekitar 15 jutaan. Tahun lalu udah dapat PC full set ya. Wah, keren. Kalau sekarang mah agak susah gitu dapat spek kayak gini ya, mahal ya. Di sini ada pengujian Cinebench R15 yang dikirimkan sama Bro Indra dengan skor CPU 1518 CB dan ada tes main Battlefield 5 seperti ini. Performa desktop yang kedua datang dari Ayam Pintar. Dia tuh konten kreator dan suka ngedit, katanya gitu ya, asal dari Jawa Timur Pasuruan. Kayaknya Ayam Pintar itu udah nongkrong di volume sebelumnya ya, volume 35 kalau nggak salah. Tapi katanya sekarang udah upgrade PC-nya. Karena kemarin menang event giveaway dari MSI. Wih, mantap ya. Kelihatan setupnya ini udah ready untuk live streaming ya. Peripheralnya mulai dari mic, headset, keyboard, mouse, kamera, lighting, udah mejeng di atas mejanya ini ya. Oh, ternyata pakai HP ini kamera untuk live-nya ya. Keren ya. Manfaatkan ya yang ada, tapi hasilnya juga tetap bagus. Oke, lanjut. Di dalam casing MSI Sekira 100P ini ditanamkan Intel i3 10100F dan PGA-nya GTX 1650 4GB GDDR6. Di sini ada cooler dari MSI juga ya. Mantap nih ya.
Spek lengkapnya saya tampilkan di layar aja, termasuk peripheral yang digunakannya juga. Ini bagus banget ya. Cooler atau I/O dari MSI ini nempel di sini, kelihatan cakep gitu. Nah, semua ini tuh bisa dipakai untuk main game dan editing tuh lancar tanpa ada kendala. Katanya gitu ya. Terus ada pengujian game dan hasil skor Cinebench R15 juga. Skornya ini cukup tinggi ya untuk melibas game-game e-sport di tahun 2021. Terus ada pengujian game juga. Di sini Ayam kirimkan Valorant resolusi 1080p. High, pokoknya rata kanan ya. FPS-nya ini bisa kalian langsung aja lihat di monitor, ini aman banget ya, tinggi gitu. Terus ada GTA 5 juga, resolusi 1080p, presetnya paling tinggi, very high, dan effect quality-nya itu dimaksimalin. FPS-nya cukup bagus ya, rata-rata di 68 FPS. Karena game GTA 5 ini tuh kalau mentok kanan ya lumayan berat juga. Yang penting kita nggak enak juga sih aku ngeliatnya sebenarnya kalau terlalu ada motion blurnya gini, kayak pusing aja aku lihat. Tapi overall sih masih di atas 60 fps ya di sini. Palingan drop-dropannya itu sampai 50 gitu biasanya. Nggak ada masalah sih, udah enak sih. Mau main very high, berarti kalau main very high udah 60 fps, otomatis yang bawah-bawahnya tuh bisa menjadi beberapa banyak kayaknya, pokoknya tes sendiri lah nanti. Palingan 100 dapat kan, bukan ketabrakan juga. Pokoknya gitu. Nah, Para performa desktop yang ketiga datang dari Muhammad Raditya, mahasiswa asal Depok, umurnya 19 tahun. Nah, ini setupnya keren ya, pakai dua monitor. Yang pertama ada Philips 242M 144Hz IPS, dan monitor keduanya MSI MP242 yang disimpan di atas PS4. PS4-nya ini dijadikan penyangga monitor. Ih, keren ya. Tapi masih bisa dipakai kan? Lumayan lah ya. PC-nya menggunakan Core i7 10700F dengan PGA GTX 1660 Super. Komponen yang digunakan di sini terlihat kelas high-end ya, rata-rata ya. Seperti I/O Corsair H100i, NVMe XPG SX 8200 Pro, power supply-nya NZXT C650. Nanti lengkapnya saya akan simpan di layar ya, biar lebih jelas gitu kan. Terus ditambah kursi gaming Teraflex saat main game kayak gini, dengan setup dan pencahayaan ruangan yang full RGB, pasti makin betah. Paling ya kabel manajemen di belakang PC terlihat masih keluar-keluar ya. Ini bisa dirapikan kembali gitu kan, biar lebih asik lagi gitu kan nongkrong di depan PC-nya. Terus untuk brightness monitor tinggal diatur pas main aja gitu. Soalnya kalau ruangan gelap kayak gini tuh suka pusing gitu kan, lihat layar dengan brightness yang tinggi gitu kan, itu jadi nggak nyaman ya gitu. Atau kalau misalkan ruangannya ada lampu ya tinggal dinyalakan aja. Ini pengalaman saya sih, kalau misalkan ruangannya full RGB kayak gini, gelap-gelap gitu kan, terus layar monitor brightness-nya tinggi, biasanya suka pusing gitu. Sisanya sih udah oke ya. Kalau mau upgrade paling PGA-nya ke RTX 3070, ini udah paling perfect sekali gitu. Sayangnya Raditya nggak kirimin hasil tes main gamenya, hanya ada skor Cinebench R15 saja. Nah, bagaimana setelah barusan melihat 3 performa desktop dari teman-teman yang udah ikutan, yang udah kirim-kirim email ke SPD Sekilas IT, nanti emailnya ada di sini ya kalau misalkan kalian mau ikutan. Apapun spek PC kalian boleh ikutan gitu kan. Gimana pun asal tetap rapi gitu, terus menggunakan wallpapernya dari Sekilas IT juga gitu untuk memverifikasi kalau setup PC atau PC yang kalian ikutkan ke performa desktop tuh memang bener PC kalian gitu. Terus ada tes gamenya juga, jangan lupa nih. Kalau mau ikutan, tes gamenya juga harus ada gitu. Terus setup si PC-nya juga harus lengkap ya, kanan, kiri, atas, bawah gitu kan. Jadi biar lebih menarik lagi. Gimana? 3 performa desktop yang tadi kalian punya saran atau masukan atau kritik? Tinggalkan saja di kolom komentar. Kalau menurut saya sih spek PC untuk di tahun 2021 ketiga teman-teman tadi tuh udah cukup lah. Pakai PGA kan juga nggak terlalu yang mahal-mahal banget, karena
Kalau misalkan kayak tadi ya, i7 10700 gitu kan, pakai 1660 Super. Ya menurut saya itu racikan PC yang paling pas gitu. Kalau pakai RTX 3070 pasti budgetnya juga jadi lebih mahal gitu. Jadi itu ya menurut saya sih pas gitu. Kalau kalian mau ikutin rakitan PC seperti yang tadi udah nongkrong juga, menurut saya itu oke-oke aja. Mantap ya. Oke, mungkin gitu aja. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa like dan share ya video-video dari Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Stories, I'm a fool for your love.